Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Anak-anak dipersilahkan ke tempat ibadahnya di atas. Iya. Rest area. Yunus dalam perut ikan. Saudara mungkin agak aneh ya, agak aneh. Di Betel Yakub rest area boleh lah ya. Tapi perut ikan saudaraku, ya perut ikan. Enaknya diapain perut ikan? Masak kuah. Ini jadi tempat Yunus berhenti. Jadi tempat Yunus berhenti. Dan saya melihat itu menjadi satu rest area. Ini teksnya salah ini. Yunus 1 ayat 17. Yunus 1 ayat 17 kita baca sama-sama. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Amin. Silakan duduk. Diberkatilah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudaraku. Waktu baca yang kedua rasanya kayaknya penuh banget ruangan ini. Iya. Jadi kalau sama-sama enak ya. Bersama-sama, melangkah bersama. Berdoa bersama enak enggak? Enak, ditunggu hari Rabu. Pak Pendeta bisa aja ya. Secara logika, saudara-saudara, secara akal sehat, kisah tentang Yunus yang hidup di dalam perut ikan 3 hari, 3 malam, sulit diterima. Ya, itu perut ikan, bukan kamar hotel. Ya. Tapi saudaraku yang harus kita pahami, kisah ini bukan dongeng atau legenda, bukan. Kisah ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Ada catatan sejarahnya. Ini true story. Ya. Jadi beda dengan Ayub. Ayub masih dipertanyakan apa benar-benar dia pernah hidup. Tapi kalau Yunus tidak. Yunus itu benar-benar pernah hidup. Ada catatan sejarahnya. Hidupnya di tahun berapa, rajanya siapa yang memerintah Israel saat itu, bapaknya namanya siapa. Nah,
Saudaraku, coba kita lihat di 2 Raja-Raja 14. 2 Raja-Raja 14. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Get Hefer. Jadi saudaraku, 2 raja-raja ini menceritakan tentang pemerintahan raja-raja Israel. Nah, Yunus hidup pada masa pemerintahan Yerobeam II. Tahunnya jelas tahun 793 sampai 753 sebelum Masehi. Jadi menghitung Masehi dari angka kecil ke angka besar ya. Jadi dari tahun 1975 sampai tahun 2000 sekian. Tapi kalau sebelum Masehi angka besar duluan baru angka kecilnya. Jadi tahun 793 sampai 753 itu pemerintahan Yerobeam. Dan pada masa itulah Yunus hidup dan menjadi nabi. Kemungkinan sekali Yunus hidup ini bersinggungan. Jadi kan nabi bukan satu ya, nabi banyak. Nah, kayak sekarang pendeta banyak. Jadi saya misalnya hidup seangkatan gitu ya kalau sekarang ya, seangkatan dengan kalau kita di sini Bapak Pendeta Kemal gitu. Tapi kalau dengan Bapak Pendeta Yakub Nahuai pernah bersinggungan. Jadi waktu Pak Yakub Nahuai hidup, saya udah melayani. Waktu saya masih sementara melayani, Pak Yakub Nahuai meninggal. Jadi pernah bersama-sama, pernah bersinggungan, pernah ketemu, pernah ngobrol, pernah salaman, tapi dia duluan meninggal. Jadi pernah bersinggungan. Nah, antara Elia, nah maksud saya Elisa dan Yunus sangat mungkin. Ya, ada catatan sejarahnya, Elisa memang lebih dulu, jadi ada namanya sekolah nabi. Ya, kayak sekarang sekolah pendeta gitu ya. Nah, waktu itu kira-kira Yunus sedang ada di sekolah nabi, Elisa itu ngikutin Elia. Karena Elia mau diangkat ke sorga kan? Saudara ingat cerita itu? Ya. Antara lain yang ngomong, Elisa ngapain kamu ngikutin Elia? Nah, itu antara lain rombongan anak-anak sekolah nabi, di sana sangat mungkin ada Yunus ya. Karena hidup dalam pemerintahan Raja Yerobeam II. Lalu saudaraku, kitab Yunus ini dimulai dengan kalimat yang memperkenalkan siapa Yunus itu. Ya, ayat 1, Yunus 1 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Kepada Yunus bin Amitai. Ya. Jadi bin itu anak siapa? Yunus bin Amitai artinya Yunus anak Amitai. Bisa namanya sama, tapi bapaknya beda. Ya, banyak loh yang namanya sama, tapi bapaknya beda. Itu sebabnya di kartu keluarga harus mengisi sampai ke orang tua. Ya kan? Kenapa? Karena bisa sama nama anak orang itu, tapi bapaknya pasti beda. Gitu. Nah, ini kesulitannya orang Batak ini. Karena belakangnya pakai marga. Marga itu kan banyak banget gitu ya. Jadi bisa salah, bisa sama. Nama bisa sama. Gitu ya. Nama bisa sama. Lalu belakangnya sama juga gitu ya, Pasaribu. Yang namanya Andreas Pasaribu, itu banyak banget ya. Banyak banget nama Andreas Pasaribu. Tapi pada budaya di Timur Tengah tidak. Yang namanya Amitai ya satu. Yang nama anaknya Yunus, mungkin Yunus banyak, tapi yang bapaknya namanya Amitai ya satu orang ini. Jadi Amitai yang Yunus yang di 2 raja-raja adalah Yunus yang ada dalam
kitab Nabi Yunus. Paham saudaraku ya? Saya hanya ingin memberitahu saudara bahwa ini true story. Ini bukan khayal, bukan dongeng. Ada catatan sejarahnya. Jadi 2 Raja-Raja 14 yang kita baca tadi dengan Yunus 1 ayat 1 itu mengindikasikan bahwa kisah Yunus benar-benar terjadi. Yunus benar-benar ada nama bapaknya di sana dan ada raja di sana yang memerintah. Jadi saudaraku jelas bahwa ada catatan sejarahnya. Dari Yunus ini, saudara, hari ini kita belajar bagaimana cara dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Kemudian dia bertobat, dan kemudian ini penting saudaraku, dia bertobat dan kesediaannya untuk kembali melakukan perintah Tuhan. Ya. Jadi menyadari kesalahannya, bertobat, dan kembali bersedia melakukan kehendak Tuhan. Bersedia melakukan perintah Tuhan. Ya, ada bisa jadi saya bertobat, saya menyesal, tapi untuk melakukan perintah Tuhan berat enggak gitu ya. Bisa? Bisa. Tapi Yunus dia bertobat, dia menyesal, bertobat, dan kemudian dia bersedia melaksanakan perintah Tuhan. Baik, kita akan belajar dari Yunus pagi hari ini. Yang pertama, poin pertama adalah pelarian yang salah. Saudaraku, berarti ada pelarian yang benar ya? Atau menurut saudara setiap pelarian itu salah? Coba ayo, lanjut. Yunus 1 ayat 1-3, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Dengarkan baik-baik ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yunus jelas, apa saudaraku? Pergilah kamu ke Niniwe. Ya, pergilah kamu ke Niniwe. Niniwe itu satu kota besar di kerajaan Asyur. Tugasnya adalah berseru, menyampaikan pesan dari Allah agar orang Niniwe bertobat. Itu tugasnya, saudaraku. Jika tidak bertobat, ini juga harus diberitahukan, jika tidak bertobat, Allah akan menghukum Niniwe. Menghukum itu kotanya, orangnya, dan semuanya. Seperti Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Nah, itu peringatan dari Tuhan. Saudara, jelas juga bahwa Allah itu selalu punya alasan ya. Tuhan punya alasan kenapa kemudian dia mendisiplin. Di sini dibilang Tuhan marah ya. Tuhan marah kepada Niniwe. Alasannya adalah Niniwe melakukan kejahatan yang besar. Jadi alasannya ini saudaraku. Niniwe melakukan kejahatan yang besar. Ada bermacam-macam mungkin, karena Niniwe ini bukan bangsa Israel, dia bangsa lain. Kalau dalam bahasa Alkitab itu bangsa kafir, begitu ya, yang bukan Israel. Yunus merasa keberatan. Ya, Yunus sebenarnya merasa keberatan. Karena Niniwe bukan Israel. Niniwe adalah satu kota besar di kerajaan Asyur yang sering menyerang Israel, menjarah Israel, menindas Israel, dan selama ini jadi musuh yang menyulitkan Israel. Nah, lalu Yunus harus pergi ke sana. Lalu nanti Israel mendapat belas kasihan Tuhan. Yunus nggak rela, gitu ya. Yunus nggak rela.
Jadi Yunus tidak rela kalau Niniwe disayang Tuhan, diberkati Tuhan. Ya. Ada istilah anak-anak muda nggak senang lihat orang lain senang ya. Ada yang begitu ya istilahnya ya. Nggak senang lihat orang lain senang. Ini Yunus nih. Ya, dia nggak senang lihat Niniwe menjadi senang karena disayang Tuhan. Dia nggak senang itu. Tetapi saudaraku, Yunus ini tidak berani untuk langsung berkata tidak kepada Tuhan. Sungkan. Ya. Sungkan untuk berkata tidak. Walaupun sebenarnya Yunus ini keberatan. Yunus nggak mau. Tapi untuk berkata tidak, masa sih sama Tuhan melawan kan gitu ya? Sama seperti kita saudaraku, apalagi di gereja. Kalau ditanya ada amin, semua akan berkata amin. Soalnya kalau nggak berkata amin, Pak Pendeta bilang nggak seru, jadi harus diulang. Jadi semua harus berkata amin. Gitu. Padahal segen ya berkata amin ya. Iya enggak? Ya ada segen ada enggak sih. Yunus segen. Masa sih sama Tuhan ngomong nggak mau gitu ya? Kan saya nabi. Masa saya menolak? Saudaraku, akhirnya Yunus berkata, ya. Yunus berkata apa saudaraku? Ya. Walaupun kemudian dia tidak melakukannya. Ya. Sama seperti siapa ini? Jadi saudaraku, ya, Yunus ini seorang yang egois. Ya, ini egois. Yunus lebih senang Niniwe binasa daripada Niniwe senang dan diberkati. Ya. Yunus tidak rela kalau kemudian Niniwe mendapat belas kasihan dari Allah, nggak rela. Yunus nggak rela kalau Niniwe itu diampuni oleh Allah. Yunus akan menjadi kecewa. Yunus tidak rela. Saudara-saudaraku, pernah nggak sih di hati kita seperti Yunus? Jujur aja, ada orang yang menyakiti kita, terus orang itu diberkati, kita nggak rela. Padahal orangnya itu begini begitu. Nah, saudaraku, pernah nggak kita punya hati seperti Yunus? Diberkatilah saudara-saudara yang mengaku di hadapan Tuhan. Nggak ngaku juga, kita semua tahu. Karena kita bukan malaikat, juga nggak punya hati malaikat, betul? Pastilah ada. Ya, Yunus itu nabi. Dia sekolah nabi, dididik. Nabi zaman dulu, saudaraku, itu udah benar-benar jauh dari hal-hal duniawi. Ya. Kalau pendeta sekarang kan masih sama aja gitu, cuman kelebihannya dia punya profesi, jabatan, pekerjaan pendeta. Kalau dulu tidak. Spesial banget. Tapi orang yang seperti Yunus masih punya hati seperti ini, saudaraku. Itu sebabnya Yunus nggak mau pergi ke Niniwe. Yunus ingkar janji. Iya. Yunus itu dalam bahasa Ibraninya merpati. Jadi kalau ada merpati itu itu mereka menyebut Yunus. Ada burung tuh. Kita bilang merpati, orang Ibrani, orang Yahudi bilang apa? Yunus. Tapi kalau nanti ada orang namanya Yunus, jangan saudara panggil merpati ya. Bertepatan di sini nggak ada yang namanya Yunus ya. Merpati itu dikenal dengan sifat yang setia. Setia dalam tugasnya. Dulu ada namanya merpati pos. Ya, dia terbang jauh membawa pesan. Dan kalau nitip pesan ke manusia, ini bisa berkhianat. Bisa dibocorkan, kan begitu ya? Bisa disampaikan ke mata-mata dengan imbalan uang. Tapi kalau merpati, ya, merpati pos, dia tidak akan salah
menyampaikan dan dia tidak akan ingkar janji. Jadi saudaraku itu merpati juga dengan pasangannya. Merpati itu setia dengan pasangannya. Jadi kalau pasangannya meninggal, biasanya dia tetap sendiri. Dia tidak menikah lagi. Nah itu merpati, ya merpati. Sampai saudaraku ada judul film layar lebar yang diangkat dari novel Merpati tak pernah ingkar janji. Saudara masih ingat siapa yang membintangi film itu? Paramita Rusady. Sama-sama satu lagi cowok. Ya, Paramita Rusady dengan Adi Bing Slamet. Ya, Paramita Rusady yang jadi Maria, lalu si Adi Bing Slamet yang jadi Guntur. Siapa yang pernah nonton film itu? Enggak ya, saya juga enggak, baca buku doang. Sutradaranya Wim Umbo tahun 1986, Wih Pak Pendeta hafal ya. Novel ini bercerita tentang seorang biarawati. Jadi bapaknya pengen anak gadisnya, bahkan sejak lahir. Bapaknya pengen anaknya jadi biarawati. Saya pikir kalau sekarang nggak ada, jarang yang berpikir begitu ya. Orang tua pasti pengen anaknya cepet-cepet kawin dan punya anak, saya punya cucu. Jadi yang seneng siapa? Jadi yang seneng siapa itu? Bapaknya. Ini bapak satu lain lagi nih. Dia ingin anaknya jadi biarawati. Mungkin nih bapaknya doa siang malam. Gitu. Dan akhirnya memang si yang disebut, bukan Mawar ya, Maria. Jadi jangan sebut saja Mawar karena ada namanya di sini, Maria. Itu menjadi biarawati. Nah, biarawati itu ada namanya kaul, pastur ada namanya kaul. Kaul itu adalah janji kepada Tuhan dan dia pakai cincin bahwa dia hanya akan menikah dengan Tuhan. Intinya itu. Jadi dia hanya akan menikah dengan siapa? Tuhan. Jadi tidak dengan manusia. Namanya kaul, ya. Namanya kaul itu. Nah, kemudian saudaraku kan sudah janji, dia udah jadi biarawati. Ketemu dengan yang namanya Guntur nih, si Adi Bing Slamet. Lalu jatuh cintalah mereka berdua. Saudara, kalau saya cerita begini, saudaraku lebih menyimak kayaknya. Ya. Jatuh cinta, namanya jatuh cinta berjuta nyaut semua ya. Kalau saya bilang amin malah enggak. Namanya dua sejoli pasti berjuta rasanya itu kan macam-macam saudaraku. Berjuta rasanya itu lebih dari nano-nano. Kalau nano-nano rasanya berapa? Manis, asam, pedas, paling asin 4 rasanya. Kalau cinta itu berjuta rasanya. Udah cinta mati deh. Tapi si Maria ini tahu dia sudah punya janji dengan Tuhan. Akhirnya Maria berterus terang dan mereka tidak melanjutkan dalam pernikahan. Putuslah begitu, putus. Dasarnya yaitu tadi, dia sudah janji sama Tuhan. Merpati tidak pernah ingkar janji. Ya. Lalu bertahun-tahun kemudian si Maria bertugas di satu daerah menjadi biarawati. Lalu di sana ada jemaat datang di gereja. Ternyata itu adalah Guntur. Dia menjadi seorang insinyur yang mengerjakan proyek di sana dan juga tidak menikah. Begitu. Dilanjutkan enggak cintanya? Merpati tidak pernah ingkar janji. Gitu. Jadi ceritanya sampai di situ saja ya.
Sekarang kita lanjut ke Yunus ya, bukan Guntur, bukan Maria. Nah, saudaraku, sebagai seorang nabi, Yunus seharusnya berpegang teguh pada janjinya seperti dalam film tadi. Ya, tidak pernah ingkar janji, apalagi apalagi namanya Yunus yang artinya merpati, ya. Tetapi saudaraku, Yunus tidak melakukan perintah Allah. Nabi yang biasanya selalu melakukan perintah Allah, kali ini Yunus berbeda. Ia tidak seperti namanya lagi, yaitu merpati, yang tidak pernah ingkar janji. Tetapi Yunus tetaplah Yunus, artinya dia tetap merpati, tetapi merpati yang ingkar janji. Saya pernah khotbah dengan judul merpati yang ingkar janji, saudara ingat? Sangat berbeda dengan khotbah ini, poinnya berbeda, karena itu bicara tentang janji kepada Tuhan, ini bicara tentang rest area. Nah, saudara-saudaraku, Yunus ingkar janji. Dia tidak seperti namanya, tidak seperti arti namanya, tidak seperti sifat yang tersirat dalam namanya, yaitu tidak pernah ingkar janji. Yunus ingkar janji. Lalu saudaraku, tetapi dia kemudian kembali ke tujuan yang seharusnya, yaitu ke Niniwe. Saudaraku, hidup ini adalah perjalanan, betul? Bukan ada di sana ya? Hidup ini perjalanan, bukan pelarian. Jadi saudara, orang berlari itu lelah dan pasti nanti banyak masalah. Jadi jangan pernah punya pelarian, apalagi pelarian yang salah. Hidup ini perjalanan, biar lambat yang penting sampai tujuan. Ya, berlari dalam pelarian itu lelah. Inilah yang dilakukan Yunus. Ia lari ke Tarsus. Lari dari perintah Tuhan, menghindari tugas dan tanggung jawabnya. Dan di tengah perjalanan terjadilah badai besar yang hampir menenggelamkan kapal. Dan setelah proses di kapal itu, akhirnya Yunus mengaku kepada awak kapal bahwa sebenarnya dialah penyebab semua ini. Dia berkata, saya yang bersalah. Dan awak kapal bertanya, terus bagaimana supaya kami semua selamat? Kan yang salah kamu. Yunus berkata, lempar saya ke laut. Ya, lempar saya ke laut. Dan akhirnya Yunus dibuang ke laut. Dan semua penumpang lainnya selamat. Ya. Allah tetap menginginkan Yunus ke Niniwe. Ketika Allah memberi tugas kepada Yunus, atau kepada siapa saja, termasuk pada saudara dan saya, sekali Allah beri perintah, dia tetap. Sekali dia menugaskan, dia tetap. Mau lari kemana? Ya, mau ngumpet di mana? Kalau orang timur bilang, biar ngumpet di lubang semut, ya, tetap ketahuan. Ya, karena mata Tuhan ada di segala tempat, tidak ada tempat yang tersembunyi bagi Tuhan. Apalagi cuma di kapal, pasti Tuhan tahu. Ya. Dan Yunus akhirnya dibuang ke laut, dan Allah ingin Yunus kembali kepada tugasnya. Mazmur 139 ayat 7-10, ini saudaraku. Mazmur 139, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Nah, saya baca di sini saja. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tanganmu memegang aku. Saudaraku, tidak ada yang bisa lari menjauhi Tuhan. Tidak ada tempat yang tersembunyi yang tidak terlihat oleh Tuhan. Tidak ada tempat
yang tidak terjangkau oleh tangan Tuhan. Ya, Tuhan bisa menemukan kita semua, siapapun kita. Ketika kita lari, menghindar, menjauhi Tuhan, Tuhan pasti tangkap dan kembalikan ke tugas semula. Ya. Yang kedua, saudaraku, rest area perut ikan. Ya. Rest area perut ikan. Ayat 17 yang kita baca tadi, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudaraku, ketika tubuh Yunus dilempar ke laut, atas penentuan Allah datanglah seekor ikan besar. Ikan apa, saudaraku? Kalau di sekolah minggu saya dulu dibilang ikan paus. Ya, enggak salah juga karena ikan yang besar biasanya paus, tapi Alkitab tidak menyebut nama, tapi menyebut ikan besar. Ya, perut ikan tersebut menjadi rest area bagi Yunus selama 3 hari. Di rest area perut ikan inilah Yunus berhenti. Yunus merenungkan semua yang terjadi, mengoreksi dan mengevaluasi diri, dan berusaha untuk memperbaiki. Di rest area perut ikan inilah Yunus kembali membuat komitmen untuk melakukan tugas-tugasnya. Saudaraku, apa yang terjadi di rest area? Ya. Apa yang terjadi di rest area perut ikan ini? Yang pertama, Yunus menyadari kesalahan. Katakan, saudaraku, Yunus menyadari kesalahan. Ayat 3 dan 4 dari pasal 2, Yunus berkata demikian di perut ikan ini, saudaraku, di dalam perut ikan, ya. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapanmu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Ini satu penyesalan, saudaraku. Sampai dia berkata, saya telah terusir dari hadapan Tuhan. Lalu, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Saudaraku, di dalam perut ikan inilah Yunus menyadari bahwa dirinya telah berbuat salah, telah lari dari tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian Yunus berdoa, aku berseru, ya, aku berseru, aku teriak, aku meratap. Dalam ayat 7 dikatakan, dalam seruannya tadi, jiwaku letih lesu dalam aku. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu di dalam bait-Mu yang kudus. Yunus berseru. Kapan dia berseru? Ketika jiwaku letih lesu. Ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku pada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, seringkali orang berkata, mungkin saudara pernah menasehati orang lain, atau saudara dinasehati orang lain. Begini, saudaraku, jangan hanya ingat Tuhan waktu susah. Siapa yang pernah menerima nasihat ini? Pernah? Tapi pernah nggak saudara menasihati orang lain seperti ini juga? Pernah juga kan? Jangan ingat Tuhan waktu susah saja, kan begitu ya? Ya, jangan hanya ingat Tuhan waktu menderita. Ya. Terus ada nyanyian, ketika aku berbeban berat, ku ingat Kau Tuhan. Ada yang nggak mau nyanyiin? Karena hanya kalau beban berat ingat Tuhan. Ya. Tapi saudaraku, Tuhan bisa memakai kesusahan dan penderitaan dan penyakit yang kita alami agar kita ingat Tuhan. Bisa enggak? Bisa. Tidak sedikit orang yang ingat Tuhan waktu susah, waktu sakit, waktu menderita. Dia ingat Tuhan. Kenapa? Tuhan memang bisa memakai berbagai keadaan untuk mengingatkan seorang kepada Tuhan. Ya.
Jadi saudaraku, kalau ada orang yang waktu susah datang pada Tuhan, terimalah, sambutlah. Jangan dibilang, udah giliran susah aja. Jadi saudaraku, karena Tuhan juga memakai berbagai keadaan itu untuk mengingatkan kita. Dalam rest area perut ikan inilah Yunus berdoa. Sebuah doa yang menyatakan penyesalan, sebuah doa yang menyatakan pertobatan, tapi juga sebuah doa yang mau menyatakan janji untuk taat kepada Tuhan. Ingat janjinya. Ya. Jadi Yunus poinnya berikut, ingat akan janjinya kepada Tuhan. Biasanya kita ini orang Kristen, saudaraku, yang diingat adalah janji Tuhan kepada kita. Betul? Betul? Janji Tuhan menyembuhkan, janji Tuhan memberkati, janji Tuhan menolong. Itu paling kita ingat dengan ayat-ayat janji Tuhan. Kita ingat. Tapi saudara, pernah gak sih saudara ingat janji saudara kepada Tuhan yang belum saudara laksanakan? Pernah? Jangan-jangan gak pernah saudaraku. Nunggu dilempar di perut ikan dulu baru ingat. Jadi jangan sampai dilempar ke rest area perut ikan saudaraku. Jangan sampai baru ingat saudaraku. Yunus si merpati yang telah ingkar janji. Yang tidak melakukan perintah Tuhan untuk pergi Niniwe tapi malah ke Tarsus. Dan Tuhan melemparkan dia ke dalam perut ikan. Dan di perut ikan inilah Yunus ingat akan janjinya kepada Tuhan. Ingat akan janjinya bahwa ia telah berkata ya kepada Tuhan. Ya. Kita kalau nyanyi apa sih? Ku jawab ya. Udah jarang dinyanyiin ya? Berarti saudara memang gak mau berkata ya kepada Tuhan. Enggak juga ya? Enggak. Ini mengingatkan, ku jawab ya. Gitu. Dia pernah berkata ya kepada Tuhan untuk melaksanakan perintahnya. Tapi dia lari. Saudara, siapapun kita sebagai orang percaya pernah janji kepada Tuhan. Pasti pernah. Ya, bohong kalau nggak pernah. Terutama setelah kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Betul? Kita janji. Atau waktu susah kita janji. Nah, pertanyaannya saudaraku, apakah janji-janji itu sudah kita laksanakan? Gitu. Apakah janji-janji itu semua sudah kita lakukan? Kalau belum, saudaraku, jangan tunggu diberhentikan Tuhan di perut ikan, tapi lakukanlah. Tuhan seringkali mengingatkan kita dengan berbagai cara. Ada kondisi dan situasi tertentu yang Tuhan gunakan untuk membuat kita ingat akan janji kita kepada Tuhan. Ingat apa yang pernah kita ucapkan kepada Tuhan. Tuhan membuat keadaan-keadaan tertentu. Saya atau hamba Tuhan lain biasanya khotbah tentang janji Tuhan kepada kita. Yang kita harus klaim, yang kita harus tagih. Tapi hari ini saudaraku, saya ingin berkata kepada saudara, ingat janjimu kepada Tuhan yang belum engkau lakukan. Kalau saudara sudah melakukannya, lanjut lakukan, amin. Yang belum lakukan, jangan tunggu diberhentikan Tuhan dan dilempar ke perut ikan. Satu tempat yang sangat tidak nyaman di sana. Jadi saudaraku, masing-masing punya janji. Waktu kerja dulu janjinya apa, mulai kerja. Ya. Saya bersyukur ada anak-anak muda yang telah melakukan 1/10 dari gajinya. Saya nggak tahu kerjanya apa dan kapan, tapi saya lihat anak-anak muda beberapa minggu lalu memberikan persembahan persepuluhannya. Pasti orang-orang ini pernah berjanji kepada Tuhan dan melaksanakannya. Tuhan memberkati. Yang ketiga saudaraku, kesempatan kedua. Ya, kesempatan kedua. Ada ungkapan saudara, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Betul? Saudara pernah mendengar ungkapan itu? Kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi kalau ada kesempatan, ambillah.
Hidup ini adalah kesempatan, jangan sia-siakan. Kita diingatkan itu. Saudara, memang kenyataannya tidak banyak orang yang mendapat kesempatan hingga 2 kali. Ya, kecelakaan pesawat di India yang lalu berapa orang meninggal? 150 sekian ya. Dan pesawat itu jatuh loh saudaraku. Dan ternyata ada satu orang. Orang ini bilang, Tuhan kasih kesempatan kedua kepada saya. Nah, semuanya mati. Dia sendiri yang hidup. Orang ini kalau nggak bertobat ya keterlaluan. Iya kan? Semuanya mati, dia sendiri hidup. Seandainya itu terjadi pada kita, kita pun akan melakukan yang sama. Sangat bodoh kalau kemudian kita menyia-nyiakan kesempatan kedua itu. Kepada Yunus Allah memberi kesempatan kedua. Dan Yunus tidak menyia-nyiakannya. Kalau saudara diberi kesempatan kedua, saudara menyia-nyiakan? Saudara sia-siakan? Kita akan memanfaatkan semaksimal mungkin. Yunus menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan perintah Tuhan. Dia bayar, ya, dia bayar yang telah dia janjikan kepada Tuhan. Yunus menepati janjinya. Setelah 3 hari di perut ikan, Yunus dimuntahkan. Kapan dia dimuntahkan ikan? Setelah dia menyadari kesalahannya, dia menyesal, dia bertobat, dan dia berjanji kepada Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ikan itu memuntahkan dia ke darat. Dan setelah itu saudaraku, dia segera membayar nasarnya. Membayar nasarnya, dituliskan di Alkitab membayar nasar. Membayar janjinya. Yaitu pergi ke Niniwe untuk beritakan kabar dari Allah. Saudaraku, kita ini bisa saja lupa. Ya, betul? Bisa lupa? Atau kita juga sering sengaja melupakan. Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa, benar. Ya. Kadang-kadang saya lupa. Tapi kadang-kadang saya juga bisa melupakan. Dan itu siapapun bisa melakukan itu. Nah, saudaraku, kita bisa saja lupa atau melupakan pada janji kita kepada Tuhan. Wah, ini janji kita kepada Tuhan. Biasanya kita dengar janji Tuhan kepada kita. Hari ini janji kita kepada Tuhan. Masing-masing punya janji entah apa itu, saudaraku. Tapi pagi hari ini masing-masing kita koreksi diri di area ibadah kita ini. Tapi saudaraku, Tuhan punya cara untuk mengingatkan. Punya banyak cara untuk mengingatkan. Tuhan bisa mengingatkan melalui penderitaan. Waktu menderita kita bisa ingat Tuhan. Ingat janji kita kepada Tuhan. Bisa melalui penyakit. Ya, kita ingat janji kita kepada Tuhan. Bisa melalui khotbah. Kadang ada selesai khotbah, om khotbahnya kena lu saya gitu ya. Ya, bersyukur kalau kena. Terus perbaiki diri. Tapi ada yang diem-diem. Dia pulang, pendeta nyinggung-nyinggung. Maksudnya kan diingatkan oleh firman Tuhan. Saya kan gak tahu masalah Anda. Kalau firman Tuhan disampaikan itu gak ada untuk satu pribadi, untuk semua. Gitu. Dan saudara, ini yang mungkin kurang disadari. Tuhan juga bisa mengingatkan melalui berkat-berkat yang melimpah. Saudara ingat, memang penderitaan, kesukaran dan lain-lain bisa jadi cara Tuhan mengingatkan janji-janji kita kepada Tuhan. Tapi poin ini saudaraku, paling jarang disadari. Bahwa Tuhan mengingatkan janji-janji kita kepada Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah. Diberkati sedikit kita belum ingat, diberkati agak banyak belum ingat, diberkati lebih banyak lagi supaya ingat. Nah, saudara,
Bagaimana ketika saudara sudah diberkati sampai hari ini? Ingat gak janji saudara kepada Tuhan? Kalau masih belum ingat, tunggu dilempar ke laut ditelan ikan. Iya, jangan main-main dengan berkat. Saya katakan lagi, kalau kita sudah diberkati belum ingat, kita akan diberkati lebih banyak. Bisa. Masih belum ingat, diberkati lebih banyak lagi. Masih belum ingat, dibuang ke laut, saudara. Dan tidak sedikit orang yang mengalami itu, betul? Tidak sedikit orang yang mengalami seperti itu. Jangan sampai jangan sampai saudara, saya nggak mau. Jangan sampai kita harus diberhentikan Tuhan di rest area perut ikan. 3 hari 3 malam lagi. Ada yang khotbah saudaraku menggambarkan baunya di perut ikan, amis. Saya sih nggak bisa membayangkan seperti apa ya, tapi kan saudara tahu, ibu-ibu, bapak-bapak kalau bersihin ikan, kan seperti itu ya. Nah kita di dalamnya itu saudara, kita di dalamnya. Jadi saudaraku, Yunus diingatkan melalui kesukaran. Tapi sekali lagi, kadang-kadang kesukaran nggak bisa menyadarkan kita. Dan Tuhan berkati, dimanjakan dengan Tuhan. Dan tidak sedikit orang yang dimanjakan lagi. Masih belum ingat, akhirnya ditangkap dan dilemparkan ke laut, habis hidupnya. Itu tidak sedikit. Jangan sampai kita mengalami itu, saudara. Yang berikut, Niniwe bertobat dan belas kasihan Tuhan. Saudaraku, hasil penginjilan Yunus sangat luar biasa. Bukan hanya rakyat, tetapi juga raja, saudaraku. Yunus ini luar biasa. Setelah dia bertobat, turuti perintah Tuhan, dia beritakan kabar baik, raja bertobat, saudaraku. Yunus 3 ayat 6-9. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia di singgasananya, ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Itu tanda pertobatan. Lalu atas perintah raja dan para pembesar, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apapun, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semua manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Saudaraku, dari raja-raja, rakyat, dan kita baca tadi sampai apa, saudaraku? Ternak suruh puasa. Ternak suruh puasa, saudaraku. Raja mengumumkan hari pertobatan dengan puasa. Menggunakan kain kabung, bukan hanya manusia tapi juga binatang wajib ikut puasa. Disebut gak boleh makan rumput, gak boleh minum air. Saudara, ini baru ada di sini, saudaraku. Kalau di Israel itu ya puasa ya manusia, tapi di Niniwe yang diminta puasa sampai kepada binatang. Ternak peliharaan juga gak boleh makan. Niniwe bertobat. Saudaraku, setelah berhenti di rest area yang paling tidak enak, Yunus memperbaharui hidupnya, memperbaharui komitmennya, dan Tuhan pakai lebih lagi, saudaraku. Karena itu marilah kita berhenti sejenak di rest area kita masing-masing. Ya, di rest area kita masing-masing. Perjalanan hidup ini lelah, ya, melelahkan. Saudaraku, kita semua harus punya rest area masing-masing dalam hidup ini. Kita juga bisa memilih. Saya kasih tahu saudara, kita bisa memilih rest area. Mau di kilometer berapa? Gitu kan? Jadi pilihlah rest areamu, berhentilah, bicaralah dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan yang memberhentikan saudara, dan kadang-kadang itu jadi sangat tidak enak buat kita.
Tetapi marilah kita pilih rest area kita. Tapi bisa juga Allah berhentikan kita. Yunus diberhentikan Tuhan, tapi Yakub berhenti sendiri karena dia tahu sudah gelap. Ya. Yang penting kita bisa mengoreksi, mengevaluasi diri di rest area itu. Di rest area itu kita bisa melihat kekurangan dan kesalahan dan kemudian kita membuat janji, rekomitmen, janji membayar nasar. Ini yang dilakukan oleh Yunus. Janji untuk kembali berada di jalur yang benar, janji untuk melaksanakan tugas-tugas kepada Tuhan. Jadilah merpati yang tidak pernah ingkar janji. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdiri. Renungkan firman Tuhan. Yunus diberhentikan Tuhan untuk berada di rest area. Walaupun rest areanya itu perut ikan, tidak nyaman. Tetapi di sanalah Yunus menyadari kekurangan-kekurangannya. Dan di sanalah dia ingat akan janji Tuhan. Seringkali kita berkata iya kepada Tuhan. Tapi sampai hari ini kita tidak melakukannya. Seringkali kita janji kepada Tuhan. Tapi kita yang berjanji, kita juga yang mengingkari. Saudaraku, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Buatlah rekomitmen. Hari ini Tuhan mereminder kita akan janji-janji kita. Supaya kita bisa melaksanakannya dengan baik. Telah kulihat kebaikan-Mu, lihat kebaikan Tuhan. Lihat kebaikan Tuhan. Rendahkan dirimu. Yes. Katakan, selidiki aku, selidiki aku. Lihat hati. Oh Tuhan, lihat hati kami. Selidiki kami Tuhan. Oh, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Oh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Oh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
amin, amin. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Nanti Bapak Temi, Bapak Thomas akan pimpin kita dalam doa. Kita nyanyikan pujian ini dari awal, selidiki aku. Biar kita tahu bahwa Allah sanggup tahu hati kita dan kerinduan kita kepada Tuhan. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Oh, katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Telah kulihat kebaikanmu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Glory, haleluya Tuhan. Puji syukur dan terima kasih Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kami datang dan sujud di bawah kaki-Mu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, di mana kami sering sekali tidak menepati apa yang telah kami janjikan kehadirat Engkau Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih di mana pada pagi hari ini Engkau telah mengingatkan kepada kami untuk di mana kami mengingat akan segala janji-janji kami untuk kembali ke jalan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan kemauan Engkau dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan atas berkat yang tidak dapat kami ucapkan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Pendeta Martin Tuhan, Engkau akan pakai dia lebih jauh dalam pelayanannya, dan kami sebagai anak-anak-Mu boleh dapat mencontoh dan mengikuti apa yang telah Kau ajarkan melalui kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami hidup. Haleluya. Amin. Bapak di sorga, terima kasih buat berkat Tuhan yang telah dilimpahkan pada kami dalam ibadah ini. Kami bersyukur buat selesainya renovasi fisik gereja, pastori, dan trotoar. Tuhan sudah mencukupkan, bahkan hal yang sangat luar biasa Tuhan sudah nyatakan di gereja ini, yaitu dana yang dikumpulkan ternyata lebih. Dan kami bersyukur Tuhan, sepanjang adanya gereja ini baru kali ini ada dana lebih dari prasarana, dan kami yakin masih ada peruntukan lain yang diperlukan, baik untuk laptop, untuk dan kegiatan keperluan-keperluan lain. Kami yakin jemaat akan mempersembahkan yang ada pada mereka, karena mereka menyadari bahwa semuanya adalah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati pelayan-pelayan hari ini. Tuhan berkati rumah tangganya, pekerjaannya. Tolong juga untuk kerinduan-kerinduan dan cita-cita
yang ada Tuhan berkati, sehingga ketika anak-anakmu mengasihi Tuhan dalam pelayanan, mereka merasakan Tuhan gak pernah tinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan Tuhan Yesus berkati anak-anakmu yang telah mempersembahkan, baik untuk prasarana yang sudah membuat bangunan atau ruangan ini lebih rapi, lebih nyaman, juga untuk kas gereja. Tuhan memberkati juga anak-anakmu yang memberikan, mempersembahkan 1/10 dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, balas berlipat ganda, sehingga mereka menikmati yang terbaik dari Tuhan. Juga anak-anak muda yang telah belajar mengembalikan 1/10, Tuhan, Engkaulah yang mengetahui kerinduan mereka, masa depan mereka, Tuhan yang menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, serta lindungi biar hari ini jadi hari yang penuh sukacita. Dan Tuhan, kami bisa bersama dengan keluarga menikmati hari yang indah yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan, sekian kebaktian. Tuhan Yesus memberkati.